Mungkin bermanfaat untuk kalau lagi ngelamar wanita. Si Fulan, si Fulana. Oh, temannya Fulana itu siapa? Oh, dia sering teman ke sini. Oh, insyaallah. Baik. Al-mar'u ala dini khalilihi, tapi harus ditelusuri lagi, ya. Dan ditelusurinya jangan jalan sama-sama ke warung bakso, enggak boleh. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud, bagus sekali perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in adalla 'ala syai' wala dukhan 'ala an-nar min as-sahibi 'ala as-sahib." Tidak ada sesuatu yang paling menunjukkan akan sesuatu dan juga tidak ada asap yang menunjukkan akan apinya kecuali teman atas temannya. Perhatikan itu. Kalau berteman dengan orang saleh, pemahamannya benar, bukan pemahaman orang-orang yang suka melenyeng dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah orang tersebut insya Allah selamat. Paham ya, para ikhwan sekalian? Ini faedah yang ketiga dari berteman dengan orang-orang saleh. Makanya ada sebuah hadis riwayat Muslim, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Artinya, ruh itu seperti tentara-tentara yang berlapis-lapis. Fama ta'arafa, kalau seandainya dia saling mengenal, maka cepat akan apa? Cepat akan berkumpul, cepat akan dekat. Kalau seandainya dia tidak saling mengenal, maka dia cepat akan berselisih, berpisah. Begitu juga kita para ikhwan sekalian. Kalau seandainya antum pulang ke Indonesia, antum duduk dengan seseorang dimanapun, baik ketika dalam perjalanan, ya, ngobrol dan langsung menyerempet masalah agama, maka dari pembicaranya kita akan mengetahui ini orang ajarannya apa, ini orang memahami agamanya bagaimana, benar atau tidak? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga adalah faedah paling penting kalau menurut saya. Orang berteman dengan orang saleh akan memperlihatkan kesalahan-kesalahanmu terhadapmu. Berteman dengan orang saleh akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang kita miliki kepada kita sendiri. Apa maksudnya? Antum tulis dengan bahasa antum lah ya. Maksudnya adalah kalau seandainya kita berteman dengan orang saleh, maka dia akan mengoreksi kita. Dia akan memberitahukan kekurangan kita. Itu kurangnya di sini, Din. Ini kalau lagi ngisi kurangnya ini. Itu yang benar-benar teman. Ya. Ini enggak masuk jurang sama-sama. Oke lah masuk. Enggak ya para ikhwan sekalian. Kalau ada teman di hadapan jurang, tarik. Ya. Kemudian teman yang paling baik, faedah teman berteman dengan orang saleh, dia akan mengoreksi kita, memberitahu kekurangan-kekurangan kita, memberitahu akan penyakit-penyakit yang kita miliki, dari penyakit misalkan malas, penyakit suka berbohong, tidak amanat, ya, suka ghibah orang, namimah, dusta dan segala macam. Ini semua adalah, dan saya ingat Syekh Bisyai Idzkar, ingat sesuatu saya sebutkan, malas itu sifat salah satu tanda orang munafik. Allah berfirman, wala yaktuna as-salata illa wa hum usala. Dan mereka tidak mendirikan sholat atau mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Makanya sebagian ulama mengatakan sifat yang paling jelas dari orang munafik adalah malas. Jangan malas beribadah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga faedah bagus sekali. Berteman dengan orang saleh, kita akan dihubungkan dengan orang-orang saleh lainnya. Subhanallah. Ya, kalau berteman dengan orang saleh akan dihubungkan dengan orang-orang saleh lainnya. Akan dikenalkan dengan orang saleh ini,
akan dikenalkan dengan orang saleh ini, lebih banyak lagi temannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? Nah, kita cukupkan dengan 5. Kemudian nanti kita ambil keburukan-keburukan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh kalau kita temani akan melarang kita dari maksiat. Beda dengan yang tadi. Yang tadi cuma memberikan, oh ente itu kurangnya ini, aib ente itu ini, diberitahukan kepada kita. Ini enggak. Kalau kita berteman dengan orang saleh, bukan hanya itu saja. Kita ketika mau bermaksiat, jangan nggak boleh, itu uang haram. Ya, jangan nggak boleh, itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditahan oleh kesolehan teman kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin membicarakan apa buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Ya, apa buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh? Pertama, ini yang paling parah. Teman-teman yang tidak saleh akan meragukan kebenaran akidahmu, akan meragukan kebenaran akidah. Kita sudah benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah yakin, seyakin-yakinnya ini adalah yang benar. Datang teman orang yang gak saleh, masa sih Al-Quran itu firman Allah? Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW itu hanya karangan orang-orang Arab aja. Nah seperti itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia itu kebelinger dengan kepintarannya, kejeniusannya. Kata dia, saya percaya Allah itu yang maha mengatur, Allah yang paling berhak disembah. Tapi kok saya masih ragu-ragu ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Kebelinger dengan jenius orangnya. Kalau dalam masalah komputer, kemudian masalah matematika dan segala macam ilmu umum, pintar. Tapi dia terlalu maghrur dengan kepintarannya dan tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena salah satu tanda orang masuk dalam agama Islam harus bersyahadat 1 apa 2? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bahaya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ini? Contohnya kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Siapa? Keluarga beliau yang meninggal kemudian tidak masuk dalam agama Islam. Siapa? Paman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena datang teman-temannya Abu Jahal. Ya, setan-setan manusia. Ya. Akhirnya apa? Huwa ala dini khalili. Dia disebutkan di situ. Dia huwa ala dini abai. Dia atas agama Abdul Muttalib, nenek moyang. Belum mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, teman-teman soleh ngajak temannya untuk mengerjakan apa yang ia kerjakan. Teman-teman yang tidak soleh ngajak temannya untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Ketika surat An-Nisa ayat 89 turun, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka menginginkan jikalau kalian kufur sebagaimana mereka kufur, maka akhirnya kalian sama dengan mereka. Kata Utsman, disebutkan dalam fatwa Syekhul Islam, kata Utsman, waddatiz zaniyah law zana nisa kulluhun. Artinya, para wanita-wanita pekerja seks itu ingin seluruh wanita menjadi seperti dia. Ya kan? Ini bahaya teman yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
teman yang tidak soleh, setiap kali kita melihat dia, maka kita akan ingat maksiat. Ya, kalau ada orang berteman dengan minum khamar, yang diingat apa? Khamarnya. Oh, ini nih teman saya. Apa? Ahli khamar, paling disebutkan ahli khamarnya. Ya, kan seperti itu. Beda ketika orang, nih teman saya, Masya Allah, ahli ibadah, suka nuntut ilmu, tawadhu. Ya, meskipun kita tidak boleh memuji orang di hadapan orang lain, di hadapan apa? Orang yang kita puji. Nah, ini para ikhwan sekalian. Ya, jadi teman yang tidak saleh akan mengingatkan kita kepada maksiat, baik secara zahir ataupun secara batin. Pasti kita ingat, oh si fulan itu dia suka judi. Jadi judinya yang teringat, bukan malah ibadahnya yang teringat. Itulah bahayanya berteman dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, bahaya juga duduk dengan orang-orang tidak saleh, tidak lepas daripada maksiat dan hal-hal yang haram. Duduk dengan orang-orang saleh, pasti di dalamnya, orang-orang yang tidak saleh, pasti di dalamnya ada maksiat dan hal-hal yang dilarang, diharamkan. Seperti misalkan riba, namimah, kemudian dusta, kemudian suka nyaci. Coba antum duduk sama orang-orang yang tidak soleh, sukanya nyaci, brengsek, buset, itu semuanya keluar. Sampai anak-anak dari Indonesia, buset. Ya, kenapa? Karena teman-temannya juga ngatain buset. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Itu lihat saja antum di dalam kehidupan kita. Ya, lihat orang-orang yang tidak saleh, omongannya kotor dan keras. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal mu'minu bil ta'ani wal la'an wala fahishil badi." Artinya, orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, mengumpat, melaknat, dan juga bukan orang yang perkataannya kotor, brengsek, dasar anak anjing lu. Gak boleh gitu. Ya, jangan diikuti ya para mas kalian. Contoh aja ini mah. Ya. Ya. Ya seperti itu. Kalau dia anak anjing, bawahnya siapa gitu. Baik para mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga. Yaitu orang yang berteman dengan orang yang tidak saleh, maka dia akan membandingkan perbuatan buruk dia dengan temannya yang tidak saleh. Karena beri contoh, kita punya teman, kenapa? Kurang berapa? 5 menit, sebentar. Pak Mukhlis giat sekali kalau mau berhentikan saya. Baik. Orang berteman, misalkan ada orang berteman dengan orang si A, dia asalnya tukang sholat, jaga sholat, tapi B temannya nggak sholat. Kata dia, sekalian si A nggak sholat, sekali nggak sholat, si B aja nggak sholat 5 waktu, anak kan 5 sekali nggak sholat. Nah itu banding-bandingkan, padahal itu adalah perbuatan buruk. Paham ya, para ikhwan sekalian? Misalkan anak-anak anak-anak yang masih SMP, SMA gitu ya, mereka mempunyai teman suka ngerokok. Sekali si itu aja 1 bungkus, umurnya kan sama dengan anak. Nah, kan membandingkan ya keburukan yang dia kerjakan dengan ahli maksiat asli. Ente ini baru pemula, kenapa harus membandingkan dengan yang sudah pecandu? Gitu kan? Itu buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.